lahir generasi Qurani yang mampu memahami dan juga menghayati serta menyampaikan dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Langsung saja, untuk memulai rangkaian acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung pada kegiatan inti. Yang pertama akan ditampilkan dari Regu Putra 3 akan menampilkan Syarhil Quran. Perwakilan dari Regu 3 siapa ya? Siapa ya? Apakah Regu 3 sudah siap? Siapa ya? Mari beri aplaus yang meriah untuk kelompok Putra 3 yang akan diwakili oleh Ananda Malik Firdaus, Ananda Muhammad Al-Fatih, dan Ananda Rizky Ramadan. Kepada Ananda dipersilakan memasuki. Sepertinya Putra 3 masih grogi dan mempersiapkan. Baik, kita tunggu sebentar. Mari Regu Putra 3 berikan aplaus yang meriah untuk Regu Putra 3. Ananda Malik, Ananda Al-Fatih, dan juga Ananda Rizky Ramadan. Silakan memasuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hudal nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Hadirin yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan, "The principle of Quran is one of training and lead men to happiness." Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kepulauan dan bahagia. Ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran laksana lampu penerang hati
dalam menembus lika-liku perjalanan yang panjang membentang. Al-Quran adalah laksana benteng yang kokoh dalam mengcounter tipuan dan godaan syaitan. Al-Quran adalah laksana jimat penyelamat dari kesesaran hidup dan kehidupan. Pendek kata, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan kebahagiaan serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Oleh karena itu, Rasul mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah dan kajilah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Di zaman yang serba canggih ini, teknologi hampir mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Revolusi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Namun, dalam menghadapi kemajuan ini, pandangan Al-Quran memberikan pencerahan yang berharga tentang bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap teknologi. Dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, dalam kesempatan berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Pengajaran Al-Quran di Era Digital, dengan rujukan surat Yunus ayat 57 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya telah datang
datang kepadamu pelajaran dari Tuhan dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin, ayat tadi dalam ilmu balaghah termasuk kalam khabir atau ingkari yang menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa sungguh telah datang kepada manusia Al-Quran untuk memberikan petunjuk dan rahmat bagi semua. Lalu, apakah fungsi dan peran Al-Quran itu hadirin dalam merancang bangun peradaban manusia? Jawabannya, sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ali Asy-Syabuni dalam Safwatul Tafasir, ada 3 fungsi diturunkannya Al-Quran, yaitu pertama, mau'izatun min rabbikum ayya mau'izatun min khaliqikum. Al-Quran sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Jawahir Al-Quran mengatakan, seluruh cabang ilmu pengetahuan baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang telah diketahui maupun yang belum, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab telah mendorongnya lahirnya ilmu pengetahuan, ilmu tata bahasa yang kemudian kita kenal saat ini dengan ilmu nahwu dan shorof? Bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa yang indah, retoris, puitis, dan argumentatif telah mendorong lahirnya ilmu retorika dan sastra yang kemudian kita kenal saat ini dengan sebutan ilmu balaghah dan mantiq? Bukankah karena kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar telah mendorong lahirnya ilmu qiraat yang kemudian kita kenal saat ini dengan sebutan ilmu tajwid? Dengan demikian, seluruh ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran. Kedua, fa'al lima bisuduri ayyasbiyama fiha minasyarri wasyarri wal jahl. Al-Quran merupakan Al-Quran sebagai obat penyakit batin seperti syirik, ragu, dan bodoh. Mengapa Al-Quran berfungsi sebagai penyakit batin, bukan penyakit zahir? Jawabannya hadirin, penyakit zahir memang berbahaya jika tidak diobati, tapi jauh lebih berbahaya jika kita punya penyakit tapi tidak diobati. Betul hadirin? Dengan demikian, penyakit asma, jantung, tumor memang berbahaya dan dapat merusak tubuh manusia. Tapi penyakit sombong, iri hati, dengki, frustasi, korupsi, haus kursi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan popularitas diri jauh lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, Al-Quran diturunkan dengan memberikan perintah dan larangan, janji dan ancaman, dan memerintah kepada manusia untuk mentaati dan mengamalkan seluruh isinya.
dengan mengamalkan Al-Quran, insya Allah segala penyakit hati akan terkikis habis dari diri kita. Ketiga, hudan ay hidayah minad dhalalah. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk dan rahmat kepada manusia, membimbing dan membawanya kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Roy Shihab dalam wawasan Al-Quran mengatakan seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran seluruhnya berisi ajaran yang relevan dengan perkembangan dan tuntunan zaman, mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan manusia, baik yang bersifat ibadah ritual maupun sosial, termasuk di dalamnya tentang etika kenegaraan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai, dalam menghadapi era digital yang penuh kompleksitas dan tantangan, Al-Quran memberikan pandangan, memberikan pedoman yang jelas bagi manusia. Demikian hadirin uraian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan pantun. Jalan-jalan ke rumah jihad, jangan lupa makan durian. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, mari